12 ya dengan saya nanti ya. Oke, ini sudah 9. Kita mulai saja ya sambil nunggu yang lain. Karena kalau nggak dimulai semakin ngantuk Ibu deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini ya? Selamat malam. Semua. Om Swastiastu. Adik-adik, Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita bisa ketemu di ruangan ini. Walaupun malam hari, tapi kita tetap semangat aja ya di agenda satu, gitu, agenda satu. Kemudian mungkin saya langsung aja supaya cepat terselesaikan pokok pembahasannya. Tapi sebelum itu saya mau tanya satu-satu dulu ya, sebutkan tempat tugasnya aja ya, terus jabatannya apa. Kalau Birno apa? Saya bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang meteorologi, bagian Pranata Laboratorium Kemeteorologian, ahli pertama, Ibu. Ya, makasih. Kalau Niluh Nila Safitri, Saya tugas di Puskesmas Parigi sebagai perawat ahli pertama. ya. Kemudian Dokter Antonius Inyuman Ellen, Permisi Bu, Elan, oh Ellen ya, Ellen jadi perempuan ya, Elan. saya di UPTD Puskesmas Tinombo. Oh, di Tinombo. Ya, Iya. terima kasih. Fabianus Imadi Jeven. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya bertugas di Setda Kabupaten Parigi Motong, bagian pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan jabatan penata kelola sistem dan teknologi informasi. Terima Ya, kasih. makasih. Apriyadi Kapundanga. Baik, terima kasih Bu. Saya bertugas di Sekretaris Daerah Parigi Motong, bagian Kesra, Kesejahteraan Masyarakat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Rafika Asmawati. Baik, terima kasih Ibu. Saya bertugas di Dinas Kesehatan, bagian perencanaan dan program, jabatan sebagai analis kebijakan ahli pertama. Ya, Jeremy Georgi. Dipanggil apa ini? Di, ya, Hmm? biasa Dipanggil dipanggil J, Ibu J. C, ya C. Ya, kalau saya bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Motong, Ibu, di bagian hukum. Hmm. Eh, Nadia Vendasetovi. Saya bertugas di bagian Sekretaris Daerah Parigi Motong, bagian perekonomian di bidang Perekonomian. Krisan Stefano Togiro. Saya bertugas di Setda, Bu, di bagian sumber daya alam. Subbagiannya itu sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup. Jabatan saya penata kelola pertambangan. Ya, terima kasih ya. Berarti masih kurang 2 lagi. Ya, nggak apa-apa sambil menunggu. Ya, oh ya, saya perkenalan dulu deh. Ya, jadi nama saya Yuli Trisnaningsih seperti yang tertera di situ. Tetapi biasa semua panggil Bude. Jadi silahkan adik-adik panggil Bude saja. Karena mulai kepala badan, kepala seksi, kepala bidang, security, sampai cleaning service semua panggil Bude. Kemudian di lingkungan rumah saya juga Bude, di tempat hobi saya juga Bude. Jadi panggil Bude saja daripada kadang-kadang saya juga lupa dengan nama saya sendiri karena semua sudah panggil Bude, ya udah Budi saja. Jadi nggak apa-apa panggil Bude. Kemudian apa ya, pengalaman pekerjaan kali ya, sekilas saja saya bekerja mulai tahun 1988. Berarti ada yang belum lahir kali ya. Ada yang belum lahir sudah kerja. Jadi pengalaman pekerjaan 14 tahun ya, 14 tahun jadi guru SPP SPMA Sidira sana. Mungkin ada yang daerah tahu daerah Sidira ya sekitar sana, daerah pertanian di sana ya. Kemudian apalagi ya? 2 tahun, 14 tahun di Sidera, kemudian 2 tahun di Balai Diklat Pertanian sebagai kepala seksi.
Karena kenapa dari SPMA ke Diklat Pertanian? Karena memang sarjana saya adalah sarjana pertanian. Kemudian tahun 2004 ya, 2004 saya menjadi Widaiswara ya. Jadi Widaiswara mulai dari 2004 sampai 2025. 21 tahun ya, dulu namanya Badan Diklat, sekarang BPSDM. Terus apa lagi ya? Umur. Umur sudah lebih 60 tahun, tapi karena Budi sudah Wida Iswara Ahli Utama, maka ditambah 5 tahun, jadi 65 tahun. Kemudian kalau pangkat sih sudah habis ya, pangkat PNS sudah habis karena sudah 4E, jadi tidak ada lagi naik pangkatnya, tunggu nunggu pensiun saja. Kemudian apa lagi ya? Cukup deh itu aja ya, supaya cepat ya, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti perkenalannya sambil jalan aja ya, atau nanti pas kita ketemu di Parigi saja. Nah, adik-adik hari ini kita agendanya agenda satu apa dua ini ya? Satu. Satu ya? Jangan sampai Iya. keliru nanti. Berarti benar agenda satu. Berarti agenda pertama ya, agenda pertama adik-adik masuk setelah dinamika kelompok ya. Jadi agenda satu itu ya namanya agenda sikap perilaku bela negara. Kemudian materinya tuh sebetulnya ada wawasan kebangsaan bela negara, kemudian isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Tapi yang dipakai Zoom hanya materi isu kontemporer sama wawasan kebangsaan. Yang kesiapsiagaan bela negara nanti akan dipraktekkan langsung pada saat tatap muka terakhir ya, masuk mau ujian akhir baru kita masuk. Kenapa harus tatap muka ya? Karena itu kesiapsiagaan. Jadi yang dilihat bagaimana kesegaran jasmaninya, bagaimana baris berbarisnya, bagaimana tata upacara. Jadi memang praktek. Jadi kalau materi itu di zoom-kan ya lucu ya, kita baris sendiri kan gitu ya. Kemudian kita apa mengibarkan bendera sendiri ya lucu kan. Makanya harus ketemu di nanti insya Allah di kampus ya, atau mungkin ini Parigi ya, berarti nanti ketemu di Klat Parigi. Kemudian saya yakin ya adik-adik pasti sudah membaca, kan ada materi apa ya, belajar mandiri selama 9 hari kalau nggak salah ya. Apa saja itu agenda satu, 2, dan 3. Jadi simpel saja saya akan menerangkan yang inti-inti saja karena yakin sudah baca, walaupun tidak total dibaca modul, mungkin halaman judulnya sudah dibaca ya kan gitu. Kalau enggak ya kata pengantar sudah dilihat ya, atau daftar isi saja sudah dibaca-baca apa isinya. Dari daftar isi sudah bisa membayangkan. Ya, percaya aja sudah paham. Kemudian intinya di agenda satu bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai apa ya? Nah, rasa nasionalisme ya, rasa nasionalisme, terus jangan lupa dengan dasar negara kita ya, Pancasila, kemudian jangan lupa lambang-lambang negara kita, dan karena ini 17 Agustus jangan sampai ya bendera aja nggak dipasang. Mudah-mudahan semua masang bendera, tinggal mau menurunkan saja ya. Jangan sampai sudah mau selesai Agustus belum dipasang benderanya, berarti nasionalismenya sudah menurun ini. Ya sudah, sekarang kita langsung aja ya, mudah-mudahan nggak sampai jam 9 selesai karena saya sudah mengantuk. Ya adik-adik kita mulai saja, langsung aja. Nih, jadi materi kita agenda satu sikap perilaku bela negara. Nih ya. Jadi bagaimana sikap perilaku kita cinta tanah air kan gitu. Nah ini perkenalan tadi saya kira sudah nggak usah diulas. Ini materinya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian adik-adik nih, jadi deskripsinya. Nah ini deskripsinya. Jadi harapannya setelah materi agenda satu adik-adik bisa nih pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi bagaimana sikap perilaku kita bela negara dalam suatu kesiapsiagaan. Nah, siap siaga itu berarti sehat jasmani, rohani,
ya untuk menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional dan berkarakter. Nih, jadi jangan lupa ya kita ini orang Indonesia ya, jadi harus cinta tanah air. Nah, selanjutnya saya tidak akan menceritakan di dalam modul itu ada sejarah berdirinya apa negara bangsa Indonesia mulai dari Sriwijaya, Mojopahit ada, tapi nggak mungkin saya cerita tentang sejarah ya, waktu hanya 2 jam pembelajaran, tapi harus selesai dalam mengaitkan agenda 1 dengan merancang aktualisasi. Nah, yang penting ini saja ya. Jadi negara bisa terbentuk. Ya, ini. Jadi syaratnya negara bisa terbentuk itu ada 4. Dan yang ketiga, tiga ini adalah syarat mutlak sebuah negara harus ada. Jadi rakyat bersatu, ya kita punya rakyat bersatu ya. Karena bersatu jangan sampai terpecah belah. Kemudian daerah atau wilayah punya daerah kekuasaan. Kemudian pemerintah yang berdaulat. Nah, 3 ini harus ada suatu negara. Kemudian yang keempat, mendapatkan pengakuan dari negara lain. Ini gunanya untuk apa? Ya untuk pergaulan secara internasional. Ya, jadi pengakuan dari negara-negara lain dan biasanya kalau kita sudah apa ya bersahabat dengan suatu negara, maka kita bisa menjalin hubungan mungkin hubungan perdagangannya, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dari kedua belah negara itu ya. Jadi Indonesia dengan misalnya dengan Jepang kerjasama dengan apanya, pendidikannya dan sebagainya. Nah, itu untuk pergaulan internasional. Jadi harus ada ya gitu. Nah, adik-adik sekarang ada pertanyaan nanti dijawab di hari pertama aja ya. Kira-kira negara mana sih yang pertama kali ya? Negara mana sih yang pertama kali mengakui bahwa Indonesia itu merdeka? Ya, simpan saja ya. Jawabannya nanti pas pertemuan kedua saya tanyakan. Ya. Jadi negara mana yang pertama kali ya mengakui bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan? Oke? Sip ya. Nah, nanti dicari, cari di Google atau di mana yang penting harus dapat. Selanjutnya, Dedek, kita lanjutkan bahwa inilah sebuah negara. Terus ini dulu deh. Adik-adik dapatkan gambar seperti ini, ya, perisai ya ini. Ini didapat di mana? Coba di chat aja deh. Chatting, di chat. Ada kolom chatting, kolom chat. Itu didapatkan di mana? Kalau adik lihat gambar itu dapat di mana? Ada kolom chatting, ketik serut bawah, bawah ada ya? Coba ditulis di situ langsung dikirim. Ketemu? Ketemulah milenial kok. Ya, 1 orang sudah kirim, 2, 3, 4, 6. Ya, masih 4 orang lagi yang belum kirim. 3 orang lagi. Ya, 2 orang lagi. Oke, sambil nunggu yang lain, kita baca aja ya. Jadi yang pertama kirim adalah Jeremy. Panggil J ya. Yang pertama J, didapat logo Pancasila Bude ya. Kemudian Dr. Antonius di lambang negara Garuda Pancasila di dadanya ya sebagai perisai. Ya, yang benar ini ya.
kan kita dapatkan di perisainya itu ya. Kemudian Niluh lambang negara Garuda Pancasila ya. Garuda maaf Ibu tipu apa? Ya. Oke, kemudian Berno kelas didapatkan di kelas waktu sekolah. Boleh juga ya. Kan dapat dari mana ya? Nggak apa-apa lah. Ya, pertanyaannya kan didapatkan dari mana? Di kelas waktu sekolah. Berarti digantung di kelas itu. Ya. Kemudian Krisan lambang negara Pancasila. Nadia lambang Garuda Indonesia. Bude Apriandi lambang negara Pancasila, Fabianus lambang Pancasila, ya lambang Garuda. Ya, jadi kalau kita lihat itu pastinya adanya di kalau perisai ya, perisai itu yang gambar begitu adanya di lambang kita Garuda, ya di Garuda gambar Garuda. Kemudian di burung Garuda. Nah, di burung Garuda itu kan ada yang di kakinya Garuda cengkrem gitu ya. Ada pita itu tulisan apa tuh? Nggak usah dicet, jawab aja. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ya, Ika. Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Artinya, artinya Beda-beda tetapi tetap satu tujuan. ya berbeda-beda. berbeda-beda tetap satu jua. Nah, itulah maksudnya bahwa rakyat kita bersatu. Jadi Pak Garuda apa Pancasila itu kan lambang negara ya. Nah, kemudian dasar negara kita adalah Pancasila, ideologi kita adalah Pancasila. Nah, itu tidak bisa digantikan oleh siapapun karena memang yang paling cocok dasar negara kita ya Pancasila itu. Cocoknya di mana? Ya karena kita berbeda-beda kan, keragamannya banyak ya, berbeda-beda tapi satu jua ya. Ya kepulauannya banyak, batas batas wilayah aja ada daratan, ada ada laut. Kemudian saking pulaunya banyak, budayanya macam-macam, adatnya macam-macam ya. Cara makannya apa makanannya macam-macam karena banyaknya pulau. Tentu satu pulau pasti punya budaya, kebiasaan makan, iklim ya, iklim topografi yang berbeda-beda. Maka yang paling cocok ya Pancasila tuh. Jadi nggak cocok untuk diganti yang lain. Maka di sini yang paling penting adalah kita adalah bagaimana kita mengingat kembali, bukan cuma mengingat, mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai bela negara yang di dalamnya ada Pancasila. Itu ya, paham ya nih ya. Jadi jangan jangan lupa gitu kita itu. Nah, memang cocoknya itu gitu, nggak bisa diganti yang lain. Nah, ini parigi motong ya. Indonesia itu unik satu. Ya, dilewati garis Katulistiwa. Kemudian ada daerah karena kena Katulistiwa, kita termasuk daerah yang panas ya. Kemudian ada juga salju ya. Ada panas, ada salju, ada yang setengah dingin. Ya, dingin-dingin hampir kayak tropis. Di daerah-daerah pegunungan ya, daerah-daerah pegunungan dingin sekali ya. Ya, pokoknya yang di pegunungan ya termasuk Jaya Wijaya ada salju. Ya, pokoknya di atas gunung ya. Kecuali gunungnya Palu nggak terlalu dingin ya. Kalau gunung daerah di daerah lain itu ya dingin sekali ya. Bukan cuma dingin-dingin sekali ya. Seperti di Malang, daerah Bandung, ya daerah apa Tawangmangu, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kalau dingin ya dingin, gunungnya gunung dingin gitu, hutannya hutan dingin gitu. Kalau kita gunungnya dingin tapi siangnya napane kan tetap napane aja. Ya nggak napane kan gitu. Nah, kemudian adik-adik ada nggak? Jangan-jangan ada yang nggak tahu itu. Monumen Katulistiwa itu di mana? Ayo, orang di Parigi desa Motong nggak di tahu desa saya suruh pergi Katulistiwa, besok. Di mana? di desa Katulistiwa, Tinambas Selatan, Parigi Motong. Hah? Di mana daerah mana? Desa Katulistiwa, Tinambas Mm-mm. Selatan, Parigi Motong. Iya, sekitar daerah Palasa sana ya. Ini Ibu. Tinambas Selatan. Di Nombo Selatan ya itu. Ada Iya. di tempat lain. Iya, jadi awas memang orang Parigi Motong nggak tahu. Jangan cuma selfie-selfie di laut, nggak pernah foto di monumen itu.
Baru kiri ke jalan lagi kalau kita mau ke Gorontalo, ke Manado, pasti dilewati. Istirahatlah dulu di situ foto. Bukan foto di laut dengan cewek-cewek atau cowok-cowok yang itu. Di foto itu penting itu. Ya, tuh. Jadi jangan sampai nggak tahu itu. Paling ada yang nggak tahu ini. Belum ke sana ini kayaknya. Jangan belum ada. Rafika sudah tahu belum? Izin Ibu, belum. Nah, itu kan. Coba. Saya orang puasa Ibu. Jadi tetap harus kalau lagi jalan harus dicari dulu itu deh tempat-tempat yang begitu itu ya, karena itu milik Indonesia kan gitu. Nah, itu yang namanya itu tadi bahwa ternyata kita banyak sekali keragaman. Maka itu tadi, maka dasar kita adalah Pancasila. Ya, kita coba lagi ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan saja, siapa tahu ada yang lupa ya, ada yang lupa. Yuk kita sama-sama buka mikrofonnya. Kalau Budi bilang apa itu bendir lambang ini saya tunjukkan gambarnya, semua harus bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa juga sih. Kalau berarti nggak hafal ya. Bukan sekedar hafal sih harapannya penerapannya juga. Kalau saya tunjuk salah satu gambar, sebutkan sila berapa dan isinya apa. Dibuka semua mikrofonnya supaya dengar kalau ada yang nggak betul gitu. Nggak betul. Ya, kita coba kalau pohon beringin ini. Sila Kesatuan Persatuan Indonesia. Sila Persatuan ketiga ya, Indonesia. Persatuan Indonesia. Walah, anaknya siapa ribut itu? Jangan-jangan PIC-nya. Kemudian kalau banteng, kepala banteng. Sila keempat. Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Kalau ini bintang? Satu, Bu. Tuhan yang Maha Esa, pertama ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ini? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Keadilan sosial Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ramai juga ya anak-anaknya ya. Ikut latsar, enggak apa-apa. Ya. Ibunya, bapaknya lagi ikut pendidikan. Ya, kemudian ini terakhir. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Jadi itulah kenapa diurutkan begitu. Jadi ada ceritanya nih, ya. Pendiri-pendiri bangsa kita itu begitu hebatnya. Hebat sekali. Kita nggak menyangka begitu hebatnya ya. Dasar kita. Yang pertama, kenapa sih bintang? Kemudian eh, di situ sila pertama harus pertama. Memang letaknya pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Ya, kita mengakui bangsa Indonesia itu adalah semua mengakui bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Maka diharapkan seharusnya ya bangsa Indonesia itu bangsa yang rakyatnya harus beragama gitu. Harapannya adalah apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka apapun kalau tidak kehendak Allah maka tidak akan terjadi. Jadi kita yakin, aku yakin ada Allah, ada yang menguasai ini dunia ini, ya, termasuk yang menggerakkan kita-kita ini. Nah, di dalam agama, kalau kita mengakui Tuhan yang Maha Esa, itu intinya adalah semua agama itu sebetulnya kasih sayang. Ya enggak? Kasih sayang, peduli terhadap sesama umat manusia. Bukan peduli sayang sesama umat agama, bukan sesama umat manusia. Kalau sesama umat beragama nanti yang agama Islam cuma dengan orang Islam, yang Kristen dengan Kristen. Bukan begitu, tetapi sesama umat manusia. Harapannya terjadilah kasih sayang, ya, saling peduli, saling beramal, beribadah gitu. Saling menolong kan gitu. Kan Allah suka yang berbuat baik gitu. Intinya Allah paling suka orang umatnya itu kasih sayang, berbuat baik, tidak terlalu naseke kan gitu ya, tidak paipulu gitu ya. Tapi bagaimana selalu membantu gitu. Nah, harapannya itu mudah-mudahan begitu semua terutama kita latsar. Nah,
Kemudian kedua, manusia dengan adanya kita beragama, maka yuk kita manusiakan manusia. Paham ini ya, memanusiakan manusia. Jadi manusia dihargai sebagai harkat martabatnya kita jaga selaku manusia, makhluk ya, makhluk Tuhan yang paling sempurna. Paling sempurna kenapa? Karena punya pikiran, punya perasaan, ya, punya roh, ya. Jadi itu yang kita pikirkan. Tetapi kenyataannya kok yang menyatakan kita orang baik, orang beragama, kok jahat ya? Ya enggak? Ada yang saling membunuh, ada yang saling menyiksa. Sedih sekali saya. Padahal harapannya adalah memanusiakan manusia. Kayaknya kita tuh, ya itu dari iman tadi ya yang utama. Kadang-kadang kita, apa ya, di ya setan tuh suka mengganggu manusia, senang menyesatkan manusia, kan gitu. Dia akan bahagia sekali kalau bisa menyesatkan manusia, itu ya. Jadi itu. Nah, setelah kita menjaga martabat, menghargai manusia selaku makhluk Tuhan yang sempurna, kemudian yuk kita bersatu, ya. Tadi ya bersatu, karena kita beraneka ragam, bersatu. Jadi negaranya betul negara yang bersatu. Ini makanya kita selaku ASN, ya nanti ada materinya, yaitu selaku selaku ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Setelah itu, kalau ada apa-apa ya, ada masalah, keputusan itu selalu diutamakan musyawarah dan mufakat secara demokrasi. Nih. Dan terakhir, dari pertama, kedua, ketiga, keempat, tujuan utama goal kita. Jadi goalnya, masuk goalnya bangsa Indonesia itu masyarakat adil dan makmur. Artinya masyarakat adil makmur, setidak-tidaknya ndak ada loh ceritanya. Ya rakyat Indonesia yang nggak bisa makan, kan gitu. Tapi kenyataannya bagaimana? Kan gitu. Harapannya semua rakyat Indonesia bisa makan setidak-tidaknya sehari 3 kali lah. Ya, walaupun tidak sehat sempurna, tapi bisa makan 3 kali. Ya, 4 sehat sajalah, sempurnanya belum nggak apa-apa. Yang penting 4 sehat. Terus ini ada kapas. Harapannya adalah semua rakyat Indonesia itu berpakaian yang layak. Tapi ada juga ya, pakaian yang sudah layak dipotong-potong, dirobek-robek gitu. Sudah layak itu tapi dirobek-robek loh. Bagaimana itu? Ya, kan gitu. Jadi maksudnya layak pakaiannya. Kemudian ini padi kan bisa makan, bisa berpakaian yang layak dan bisa apa ya? Tinggal di hunian yang layak gitu. Hunian yang layak itu ya standarnya ada sih indikatornya di dinas sosial tahu itu indikatornya bagaimana. Kalau Budi bayangkan ya yang simpel aja, lantainya janganlah langsung tanah, setidak-tidaknya ada semen kan gitu ya supaya anget. Kemudian ya temboknya ya setidak-tidaknya jangan petati lah ya, kalau papan yang kuat gitu ya. Kemudian atapnya ya jangan apa rumbia, nanti kena hujan setidak-tidaknya seng ya, yang agak permanen, jadi layak huni lah gitu. Itu harapannya. Nah ini yang dimaksudkan landasan kita Pancasila. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adik-adik itu kita ini lagi membangun karakter. Jadi membangun karakter itu suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat. Jadi harapannya masyarakat Indonesia itu bertingkah laku ya yang baik berdasarkan nilai Pancasila. Ini harapannya. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, inilah adik-adik nilai bela negara. Nanti langsung saya pakai diskusi saja ya, supaya saya tidak terlalu banyak menerangkan ya. Nanti situ aja yang terangkan. Jadi ada 5 nilai. Jadi menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016 ada 5
cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, bangsa, ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Ada 5. Ini nilai bela negaranya. Di antara nilai-nilai bela negara ada 6 perilakunya. Itu kode perilakunya. Jadi cinta tanah air ada 6. Mencintai, menjaga, dan sebagainya, menghargai, dan sebagainya. Nah, nanti adik-adik yang membahas di sini. Misalnya, mencintai dan menjaga dan melestarikan lingkungan, ya, lingkungan hidup ya. Jadi, contohnya bagaimana? Adik yang menceritakan, ya, pada saat bolehlah diceritakan pada saat di kantor ataupun di rumah. Tetapi adik-adiklah yang menceritakan, saya sudah melakukan perilaku pertama. Contohnya misalnya Bude, saja. Tanpa sengaja saya sudah melakukan cinta tanah air di perilaku pertama, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Contohnya yaitu Bude, saya tunggu dulu, kepanasan saya. Ya. Jadi contohnya Bude, di dalam rumah, di halamannya rumah Bude, saya banyak tanaman, saya paling suka. Ya, saya pertama menanam itu saya senang. Ya, ada tanaman anggrek, tanaman buah, rumputku hijau kan gitu. Awalnya saya senang, senang saya. Baru dasarnya saya orang pertanian ya, ada mangga dan sebagainya. Itu saya tanam karena saya cinta, bukan karena pertama bukan saya tidak tahu kalau itu cinta tanah air ya. Saya senang menyenangkan diriku sendiri. Kemudian saya bayangkan kalau ada tanaman apalagi di Palu Napane Eo kan, ya. Kalau panas peneduhnya apa? Maka saya tanam tanaman supaya rumah saya seger. Pada saat panas matahari, saya bisa menghirup oksigen sebebas-bebasnya tanpa polusi. Ternyata itu sudah wujud mencintai, menjaga, ya. Berarti saya sudah melakukan, menerapkan di lingkungan saya. Nah, kalau di kantor, ya termasuk saya sudah melakukan di ruangan saya itu, di meja-meja itu saya kasih tanaman kaktus yang kecil-kecil, ya. Kemudian di depan-depan kantor gitu, memang kebetulan kantor juga suka tanaman. Saya tanami di depan pintu kantor. Nah, itu yang saya lakukan di kantor. Ya, kebetulan Bude pengurus masjid, ya di masjid saya belikan pot-pot, ya pot-pot saya tanami supaya masjidnya juga bersih. Nah, itu salah satu wujud perilaku saya, indikator perilaku yang pertama. Jadi nanti adik-adik menceritakan, ya, misalnya sini lu apa yang pertama, Rafika apa, itu. Terus menghargai dan menggunakan karya anak bangsa itu yang kayak apa, tuh. Jadi semua diceritakan, ya. Ini kan masih umum ya ini ya, menggunakan produk dalam negeri umum. Terus wujudnya apa? Ya. Jadi contohnya Bude, jarang saya beli harga blended gitu itu. Ya. Beli tas ya tas yang ya pokoknya nyaman, matching dengan pakaianku gitu. Saya ada kok satu blended tapi saya nggak beli. Ya kebetulan anak saya lagi apa dulu magang atau pertukaran ya mahasiswa, dia pergi waktu itu di Polandia. Kemudian karena sudah di Polandia, dia kan jalan-jalan ke Perancis semua. Saya dapat itu tas itu oleh-oleh ya. Seandainya saya nggak dikasih pun nggak apa-apa. Kalau duitku sendiri enggak, saya karena saya mencintai produk dalam negeri gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi semua barang-barang saya itu ya produk dalam negeri aja. Apalagi saya kan berasal dari daerah Madiun Magetan. Di sana kan produk kulitnya bagus. Jadi tas kulit, sepatu kulit saya kadang-kadang beli di sana gitu. Berarti saya menggunakan produk dalam negeri. Gitu ya caranya ya. Paham ya? Kemudian nanti ada ini kesadaran berbangsa dan bernegara. Disiplin bertanggung jawab. Kayak apa sih disiplinmu? Bertanggung jawab dalam pekerjaan itu pekerjaan apa? Pas bekerja apa?
Misalnya dokter, tadi cerita, bertanggung jawab pas melaksanakan pekerjaan apa? Mungkin pas di poliklinik ya, nah, pas menjaga, ada yang sakit, maka nah gitu. Jadi yang kita ceritakan adalah pekerjaan kita, ya, yang kita lakukan betul. Kalau enggak di luar, waktu kita di rumah juga boleh, di lingkungan, ya termasuk itu, ya mohon maaf ya, kalau kan saya hobi saya apa ya, menanam. Jadi lapangan tenis di, kan saya main tenis di DPR ya, kantor DPR itu, ya yang suami nanam pohon beringin, sekarang sudah besar bisa teduh. Saya nanami kates, nanami apa kok kates ya, pepaya. Jadi itu, ya nanti hasilnya dimakan sama-sama gitu. Itu ya maksudnya itu ya, ceritakan saja. Terus setia kepada Pancasila. Ada 6, saya nggak bacakan, langsung aja nanti diskusi. Ya, kalau baca paling kamu ngantuk, ya kayak berpidato nanti ya. Kemudian rela berkorban ya, dan memiliki kemampuan awal bela negara ada semua. Nah ini 6. Nanti adik-adik diskusinya nih. Kelompok A ya, penerapan nilai bela negara nomor 1, 2. Kelompok B, nilai bela negara nomor 4 dan 5. Understand? Nah, udah. Oh, dibagi kelompoknya ya. Nanti dulu, saya terangkan dulu. Sekarang langsung saja. Ada tugas individu. Ya, tugas individunya, tapi saya akan menerangkan contohnya. Jadi tugas individu kita materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara berakhir di sini, berarti 1 materi. Kemudian saya masuk lagi materi isu kontemporer. Ya, saya nggak usah pertanyaan, langsung saja. Jadi isu itu masalah, gitu ya. Isu itu masalah. Jadi karena masalah biasanya itu isu itu sesuatu yang harus kita selesaikan. Kan gitu ya. Nah, tetapi masalah isu itu tidak semua isu harus diselesaikan. Ada kriterianya. Yang termasuk isu itu apa sih? Yang masuk permasalahan yang harus kita selesaikan, ada kriterianya. Jadi kita akan mencari ya isu utama yang harus kita selesaikan duluan. Nah, alatnya untuk mencari isu utama namanya adalah APKL, menggunakan alat APKL. Nah, A itu adalah ini. Ya, masalah atau pokok persoalan yang benar-benar terjadi. Jadi masalah itu juga bisa dibilang susupo ya, atau Carlota ya, gosip. Boleh, boleh. Dan gosip itu, kalau memang benar-benar terjadi, aktual, berarti itu betul. Ya bukan cuma susupo, bukan cuma hoak gitu. Betul terjadi. Kemudian problematik. Problematik itu mengandung persoalan yang harus segera diselesaikan. Ini isu ya, tahu ya masalah. Kemudian yang ketiga kelayakan. Jadi jika masalah itu, isu itu menyangkut kepentingan orang banyak. Maka itu kriteria penyaring ketiganya. Jadi kalau mendengar isu tentang perceraian, perselingkuhan, pasti tidak tersaring ya itu, karena nggak nyangkut di kehalayakan ya. Itu kan kepentingan pribadi, tidak nyangkut di kepentingan orang banyak. Terus kriteria berikutnya adalah nih, kelayakan. Kelayakan artinya bersifat logis, pantas, realistis dalam pembahasan dan jadi tanggung jawab kita. Tunggu. Oke, itu ya. Nah, sekarang alatnya seperti apa? Jadi kita coba aja. Nanti adik-adik membuat alat ini. Tugas individu yang pertama ini. Adik-adik menganalisa isu, tapi isunya adalah isu di kantor, di tempat kerja. Jadi di sini ditulis nanti.
Apa saja ya? Nah, syarat isu, syaratnya isu. Isu itu adalah permasalahan berarti pernyataannya negatif dan terukur. Contohnya, lambatnya pengarsipan atau lambatnya pelaporan. Lambatnya pelaporan berarti sudah betul itu negatif ya, pernyataan negatif. Terus terukur kalau lambat before berarti setelah adik-adik melakukan sesuatu, afternya berarti cepat. Kan gitu ya. Kemudian belum adanya jelas, terukur. Nggak ada before, afternya jadi ada. Kan gitu kan? Ya, itu terukur. Kemudian misalnya tingginya angka stunting. Ya, before-nya tinggi, setelah dilakukan kegiatan, afternya rendah, turun. Kan gitu, ya, dan sebagainya. Jadi pernyataannya yang negatif. Kalimat pertamanya boleh negatif, kalimat depannya boleh positif, tapi pernyataannya negatif. Contohnya yang tadi, tingginya atau banyaknya narkoba. Banyak tapi kan negatif nih, gitu. Dan terukur, ya sudah. Kemudian nanti dinilai. Nah, contohnya seperti ini. Rendahnya, kurangnya, belum adanya, lambatnya, tingginya, angka kematian, ibu melahirkan, banyaknya kasus narkoba. Nah, gitu. Tulis semua, ya, kemudian kita nilai. Ya, dengan skala nih. Kalau aktual sekali, besar sekali aktualnya, kasih nilai 5. Oh, problematik sekali, kasih 5. Oh, tidak terlalu menyangkut kepentingan orang banyak, kasih 4. Itu ya. Ya, layak, realistis untuk diselesaikan dan jadi tanggung jawab kita. Kasih 5. Oh, bukan jadi tanggung jawab saya, kasih 3 gitu. Ya, ini skala Likert. Oke ya. Ini nanti yang dibikin pertama ini, kemudian terus ini contoh ya, contohnya. Nah, jadi ini ini COVID belum saya masukkan. Misalnya ada eh, 6, 6, 6 isu, banyaknya hoak, banyaknya narkoba, banyaknya korupsi, adanya terorisme, money laundering, radikalisme, misalnya. Maka kita lihat nih aktualnya. Hoak bagaimana? Iya terjadi, kasih 5. Narkoba banyak, ya kasih 5. Korupsi banyak. Terorisme agak berkurang, kasih 4 misalnya. Money laundry, pencucian uang ya, money laundry itu. Ya banyak, ya. Malah kadang-kadang kita sampai bukan money laundry lagi. Rekening-rekening habis, ya, karena digitalisasi, kan gitu ya. Kemudian radikalisme agak berkurang. Tulis. Kemudian problematiknya bagaimana? Mengandung persoalan pemecahannya. Oh iya, kasih 5 gitu. Kekalayakannya menyangkut kepentingan orang banyak. Iya, narkoba tidak terlalu. Terus korupsi, iya, misalnya gitu ya. Terus kelayakannya bagaimana? Kelayakannya ada di tanggung jawab atau realis nyata harus diselesaikan. 3, 4, 5, dan sebagainya. Nah, pada saat APKL, kan ini ditambah ya. Ini COVID jangan dulu. Ternyata 18, 18, 20, 17, 16, 15. Maka apabila sudah dapat nilai tertinggi 1, ini dapat 1, nomor 20, berarti itulah yang namanya isu utama yang harus dicari penyebabnya. Jadi adik nanti mencari isu utamanya apa, tapi di organisasi. Nah, terus ternyata ada kasus lagi tingginya penyebaran COVID. Dihitung nilainya 20. Maka jika nilai tertinggi lebih dari 1, kan ini lebih dari 1, ini 20-nya ya, lebih dari 1. Maka kita perlu saring lagi dengan namanya USG. Jadi USG bukan USG orang hamil ya, ini USG-nya isu ya. Jadi urgent.
ya, serius dan gawat. Ya, jadi ini ceritanya USG. Kenapa kok nggak langsung USG? Ya, beda. APKL ada 4 yang paling utama layak ya diselesaikan, jadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan. Kok di USG nggak ada, kan gitu. Makanya APKL dulu. USG jika nilai tertingginya 2 kita bingung, lebih dari 1 kita bingung. Jadi mana yang prioritas ini? Maka lakukanlah dengan USG. Understand sampai sini? Paham ya? Jadi gawat besarnya dampak masalah pada jiwa manusia, uang, produksi, reputasi. Serius, waktu yang untuk menyelesaikan, mendesak apa enggak, bisa ditunda apa tidak, waktu. Kemudian grow pertumbuhan, apakah masalah itu kalau enggak segera, kalau masalah itu cepat mempengaruhi orang lain, penyebarannya cepat, gitu. Nah, tadi kan jadi modelnya seperti ini. Tadi kan yang yang tinggi kan 2 ya, banyaknya korupsi dan penyebaran COVID. Maka ini yang diuji dengan USG. Ya, jadi tadi gawat terhadap jiwa manusia, keuangan, reputasi dan produksi. Antara korupsi dan penyebaran COVID tinggi mana? Ini langsung saja ya. Oh, ternyata tinggi COVID. Karena apa? Harus ada alasannya. Karena menyangkut jiwa orang banyak, ya, menyangkut kematiannya manusia. Maka ini dikasih nilai tinggi. Terus waktu untuk menyelesaikan antara korupsi dan COVID, waktunya mendesak mana? Tentu COVID ya. Kalau nggak segera diselesaikan, maka dia meninggal. Kan gitu aja ya. Kemudian kalau korupsi bisa ditunda, ya. Nggak diselesaikan dulu, nggak akan meninggal juga, ya. Tuh. Kemudian pertumbuhan. Jadi penyebarannya bagaimana antara COVID dan korupsi? Ah, COVID lebih tinggi karena orang bersin di ruangan ada AC-nya, besok sakit semua, ya kan? Penyebarannya tinggi. Kalau korupsi, ya rendah. Orang belum tentu mau korupsi. Kalau imannya kuat, takut dosa, ya orang yang punya integritas nggak mau ikut-ikut korupsi, maka dikasih nilai rendah. Setelah 2 ini dijumlah, maka yang tinggi inilah namanya isu utama. Oke, paham ya? Sudahlah ketemu isu utama. Maka setelah ketemu isu utama adalah tingginya penyebaran COVID, maka kita mencari penyebabnya apa ya yang menyebabkan tingginya uh, penyebaran COVID ini. Nah, alat untuk mencari penyebab dengan nama Fishbone. Inilah alat untuk mencari faktor penyebab. Jadi, di kepala ikan ini namanya Fishbone kan ikan fish ya. Kepala ikan ini isinya adalah tadi tingginya penyebaran COVID. Ini masuk langsung di sini utama. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini faktor penyebabnya. Pahami dulu. Jadi faktor penyebab bisa dilihat dari 5S. Berapa tuh? 5S. 1 skill. Berarti penyebaran COVID dari faktor keterampilannya manusia, ya, keterampilan atau pengetahuannya manusia itu di skill. Karena yang punya skill, punya kompetensi, punya keterampilan itu manusia. Jadi penyebab di sini adalah penyebab manusia. Contohnya ya, ini langsung contoh aja ya. Misalnya kurang pahamnya atau kurang terampilnya tenaga medis terhadap penanganan COVID. Bisa menyebabkan tingginya penyebaran COVID enggak? Ayo dijawab. Halo, dibuka semua mikrofon. Nyambung enggak? Jadi penyebab enggak? Nyambung, Bude. Nyambung ya. Jadi dia penyebab.
penyebab mestinya pernyataan negatif lagi, ya. Tuh. Terus ada lagi misalnya, kurang pahamnya masyarakat terhadap COVID. Kurang paham. Manusia kan, masyarakat ya, terhadap COVID. Mengakibatkan tingginya penyebaran COVID? Halo? Ya, Iya, betul. Ya, berarti itu ada penyebabnya. Jadi penyebab dari faktor penyebab dari skill ada dua, ya. Keterampilan, kurang terampilnya tenaga medis dan kurang pahamnya masyarakat. Udah dua. Sekarang saya terangkan tentang supplier. Supplier itu kan artinya pemasok gitu. Jadi supplier itu yang masuk di supplier adalah bahan, alat, mesin, ya, kemudian keuangan, alat peraga, sarana prasarana itu dan keuangan masuklah di supplier. Oke. Dan kalau nyebutkan langsung saja, contohnya misalnya kurangnya ruang apa ya? Kurangnya ruang isolasi misalnya ya. Ya, gitu aja ya. Itu kan supplier ya. Kurangnya ruang isolasi. Ya. Mengakibatkan tingginya COVID enggak? iya, Iya, Budi. Ya, Iya, benar. ya toh. Terus kurangnya dana penanganan COVID mengakibatkan penyebarannya cepat enggak? Iya, Iya, masuk, Ya, Budi. karena enggak akan ditangani ya, dana enggak ada. Itu contohnya. Contoh lagi apa ya? Kurangnya ruangan, apa lagi ya? Tempat aja. Akibatkan tingginya COVID. Transportasi ambulan, kendaraan operasional kurang, bisa nggak mengakibatkan penyebaran COVID? bisa Budi. Bisa. Karena siapa tahu jauh ya jaraknya ya. Tuh. Berarti itu tetap supplier. Nah, sekarang sistem. Sistem itu semua saja kok siklus ya. Alur dan sebagainya. Misalnya SOP. SOP itu kan standar operasional prosedur ya. Nah, kemudian apa ya? Petunjuk teknis. Nah, itu semua adalah sistem atau peraturan-peraturan itu sistem. Ya, contohnya, kalau belum adanya SOP penanganan COVID, mengakibatkan tingginya penyebaran enggak? Halo? Iya Budi. Iya, Hmm. berarti dia termasuk sistem. Terus misalnya, belum diterapkannya PPKM, masuk? Masuk. Masuk, karena dia sistem juga. Bisa tingginya penyebaran. Itu sistem. Jadi ngisinya nanti begitu. Terus sekarang surrounding. Surrounding itu lingkungan. Lingkungan bisa lingkungan fisik. Contohnya jarak. Jarak jauhnya tempat tinggal pasien dengan puskesmas. Bisa nggak mengakibatkan COVID menyebar? Tingginya COVID. Jarak pasien dengan vaskes. Iya, bisa Budi. Bisa ya? Akhirnya penanganannya lambat. Kan gitu ya. Terus, jadi gini, jadi lingkungan itu bisa jarak, bisa bising, ya, atau kotor, lingkungan kotor, atau lingkungan yang padat, gitu ya, padat, bangunannya jorok. Nah, itu lingkungan lah. Tapi bisa juga lingkungan itu kebiasaan-kebiasaan.
tapi kebiasaan yang negatif. Contohnya, kebiasaan masyarakat untuk COVID ya, kebiasaan masyarakat, kebiasaan berkerumun. Biasa, sedikit-sedikit berkerumun, baru susupo, ya huak lagi, misalnya. Itu juga bisa dijadikan surrounding. Contohnya, tadi, jika jarak pasien tadi jauh, maka bisa mengakibatkan tingginya penyebaran COVID. Terus, jika kebiasaan masyarakat suka berkerumun, bisa nggak mengakibatkan tingginya penyebaran? Sangat Lalu, bisa, Bu. Ya, bisa. bisa. Berarti itu penyebab semua. Kalau safety ya contohnya kurangnya APD, itu kan safety ya. Ya, itu juga bisa dijadikan safety. Nah, adik-adik setelah kita tahu, kan tadi sudah terisi nih penyebabnya. Skill ada 2, supplier ada 2, sistem ada 2, ya, lingkungan juga 2, safety 1 misalnya. Nah, semua ini kita masukkan di mencari ide gagasan. Nah, ide gagasannya modelnya seperti ini. Nah, sekarang semua yang ada di tulang ikan kita pindahkan di penyebab. Kan dari penyebabnya kan ini toh tulang ikan kan penyebabnya ya. Kemudian disinilah untuk melakukan kegiatan menyelesaikan, alternatif menyelesaikan penyebab. Dengan kegiatan langsung melakukan. Nah, adik-adik jawab ya, nanti buka ya. Saya coba kegiatannya apa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tulang ikan. Dibuka mikrofonnya ya. Tadi di dalam ada penyebab kurang terampilnya tenaga medis. Berarti ide gagasannya melakukan apa? Melakukan sosialisasi terhadap petugas Kalau vaskesnya. kurang terampil, ayo. Melakukan pelatihan untuk Dia tenaga kesehatan. pelatihan. Ya, karena kurang kompetensinya. Ya, karena kurang keterampilan dalam penanganan, maka melakukan pelatihan. Nah, tentu pelatihan tentang penanganan COVID ya. Nah, tadi ada kurang pahamnya masyarakat terhadap COVID. Apa yang kita lakukan? Sosialisasi, Bude. Melakukan Ya, penyuluhan. betul, melakukan penyuluhan atau sosialisasi atau diseminasi atau edukasi ya tentang itu. Jadi langsung kegiatan sini nanti. Terus sekarang kalau tadi ada supplier ya tadi kurangnya dana. Tadi kan ada ya kurangnya dana penanganan. Apa yang kita lakukan? Melakukan pengajuan dana ke Iya, pemerintah pusat. jadi paling kita melakukan pengajuan. Akhirnya dulu kan refocusing ya, kita dilakukan itu. Ya sekedar mengajukan, ya mengajukan. Kalau kita mau memberikan dana kan kita nggak ada doi. Ya, yang punya itu pemerintah. Berarti mengajukan dana penanganan itu, biaya penanganan. Nah, kalau tadi kurangnya apa tadi? Kegiatannya apa? Nggak mungkin ya kalau bangun. Kalau bangun kan keburu mati semua ya orang. Belum jadi bangunannya. Jadi apa Cari caranya? bangunan alternatif, Bude. Iya, misalnya memanfaatkan ruangan yang kosong. Ya kan gitu. Atau bisa juga waktu itu karena ruangan susah bisa melakukan isolasi mandiri itu ya. Tuh. Ya, Berarti itu alternatifnya. Kemudian tadi ada juga belum adanya SOP. Berarti membuat apa? Kegiatannya apa? membuat SOP. Iya, menyusun atau membuat SOP tentang itu. Gitu. Jadi jelas kegiatan yang kita lakukan. Nah, kalau PPKM, belum diterapkannya PPKM,
Kegiatannya yo menerapkan kan gitu, menerapkan PPKM, penerapannya kan gitu. Terus ada lagi tadi kalau pasiennya jaraknya jauh gitu, jarak jauh antara pasien dengan paskes puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan paskes, apa yang kita lakukan? Yuk, Bisa dari puskesmasnya untuk aktif menjemput pasiennya biasanya Budi, kalau pasiennya tidak ada ya, akses. menjemput pasien dengan ambulan. Tadi kan ada sebetulnya tadi ada juga suppliernya kurangnya mobil ambulan ya. Jadi menyediakan mobil. Alternatifnya bukan beli mobil, tapi ada mobil yang di situ misalnya kemanfaatannya kurang dimanfaatkan aja jadi ambulan dan untuk jemput yang sakit tadi kan gitu. Ya. Jadi gitu berarti jemput. Kalau yang tadi suka berkerumun, apa ya kegiatannya? Hmm? Bubarkan Bude. Bubarkan. Ya di samping dibubarkan apa? Diedukasi juga. Ya, ada sosialisasi juga kan? Ya, biar Pol PP-nya yang bubarkan. Suka berkerumun berarti ya memberikan pengarahan supaya mengurangi itu terus bisa juga melakukan sosialisasi ya. Nah, edukasi tentang bahaya berkerumun gitu. Gitu ya. Bisa ya. Terus tadi ada lagi APD. Kalau APD ya langsung menyiapkan APD, menyiapkan APD-nya saja. Nah, inilah yang dimaksudkan ide gagasan. Dan kalau adik-adik sudah melakukan mengidentifikasi melakukan apa saja, ini nanti untuk modal untuk merancang aktualisasinya adik-adik. Dilihat nanti. Ini nanti dibawa juga ke aktualisasi. Nah, nanti dilihat dari sekian banyak mana ya yang bisa diselesaikan. Kegiatan apa saja yang bisa diselesaikan selama 30 hari. Gitu. Pilih. Misalnya ada 7, ya nggak semualah dilakukan. Nggak mungkin selesaikan, adik-adik kan cuma 30 hari nanti melakukan kegiatan ini. Pilih yang selesai 30 hari, yang mudah, murah, dan ya selesai 30 hari. Mudah, kemanfaatannya banyak. Itu loh. Ya, kemanfaatannya banyak. Jadi efektif. Ya, efektif kemanfaatannya efektif tepat sasaran gitu. Kemudian ya murah itu aja. Nah, ini ya yang dimaksudkan tuh. Udah sampai sini aja tugasnya. Nah, ini Budi sudah mengantuk besok mengujian lagi. Jadi tugasnya adik-adik nih. Jadi adik-adik tuliskan itu ya seperti ini. Kemudian adik-adik menganalisa isu utama di tempat kerja. Jadi isunya tidak terbatas ya. Ya boleh 5, boleh 4. Jangan cuma 1 atau 2. Nggak mau mikir nanti. Ya, jadi isunya boleh tadi kolom isu boleh sebanyak-banyaknya. Kemudian di APKL dikasih skor tadi. Nah, kalau sudah seperti tadi, kalau dengan APKL aja sudah dapat satu prioritas, ya itu nggak usah. Makanya jika skor tertinggi lebih dari 1, dalam kurung 2 atau 3 maka dilanjutkan dengan USG. Paham ya? Kalau langsung dari APKL dapat 1 tertinggi, ya udah APKL saja. Habis APKL langsung first bond. Ya. Setelah first bond, dicek semua masalahnya, faktornya dengan 6S, 5S, baru mencari alternatif dalam bentuk itu aja, tabel itu aja. Udah. Jadi langsung aja tabel APKL, nggak usah dijelaskan apa aktual itu apa, problematika. Ya, Bude itu sudah hafal itu. Ya, tidak usah ditulis. Langsung aja dikasih skor, tapi adik paham pemberian skornya itu. Oke, sip. Selamat mengerjakan tugas individu.
Selesailah. Yuk kita live. Kalau nggak ada yang tanya. Ya, jadi nanti tugas jangan keburu-buru di di apa ke sinergi jangan. Jadi dipaparkan dulu, diperbaiki untuk tugas-tugas individu, tugas kelompok di pembelajaran terakhir. Hari kan ada 2 hari pertemuan. Di pertemuan terakhir itu setelah diperbaiki baru dimasukkan diupload di sinergi. Oke, ya. Untuk tugas kelompok boleh PowerPoint, boleh apalah terserah yang bagusnya bagaimana. Jadi nanti pertemuan kedua tugas kelompok sama tugas individu dipaparkan semua. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berarti sudah selesai Bu Dea? Sudah. Oke Bu Dea. Yang Bu penting Dea bilang